Shalom! Kembali lagi dengan kami Pelsis Binsus, khususnya divisi Breakthrough and Humas. Jadi hari ini Torang mau ngapain? Jadi sekarang ini Torang mau menjalankan Torang P-Proker, yaitu ICAST Atau Equanimity Broadcast. Yeay, bersama saya Nindi. saya Jenny dan Torang narasumber yang keren-keren itu Elsa dan Kevin. Yeay. Sebelumnya Kak Elsa sama Kevin, apa kabar hari ini bagaimana? luar biasa. Baik. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi Torang mau bahas apa Kak kali ini? Jadi Torang P-tema kali ini itu tentang LGBT. Apakah Torang narasumber siap untuk disuguhi pertanyaan? Siap. Hai. Jadi mulai dari Elsa aja Kang. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Elsa apa itu LGBT? Kalau menurut kita kan yang seperti yang kita tahu kalau LGBT itu kan singkatan toh. Dan itu kayak beberapa jenis seksual yang berbeda selain dari perempuan dan laki-laki. Oke. Kalau menurut Kevin bagaimana? Kurang lebih sama sih, cuma ketertarikan antar sesama jenis. Oke, jawaban yang baik. Yeay. Terang langsung ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Kak Elsa dan juga Kevin, apakah Moni menganggap itu adalah hal yang normal atau wajar atau sebaliknya? Kalau kita tidak wajar dan tidak normal. Kalau menurut Kevin, Kita karena sebagai remaja Kristen itu tidak wajar sih, karena menentang ajaran Alkitab. Yeay. Oke, terus terang lanjut ke pertanyaan ketiga. Karena di zaman sekarang ini mungkin so banyak dan di torang lingkungan sekitar yang so terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, apa tanggapan atau apa pandangan dari Kak Elsa dan Kevin soal mereka yang so terjerumus dalam hal-hal LGBT begitu? Kalau menurut kita, kalau mau lihat DP orang itu, apalagi dia maksudnya aktif dalam pelayanan dan lain-lain, kita itu hal yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan karena memang menentang norma-norma yang berlaku dengan ya seperti yang orang tahu di Alkitab itu menentang hal tersebut yang berbau LGBT. Jadi tidak, kalau misalkan orang lain lihat dorang yang begitu, apalagi dorang pelayanan, itu nak mencerminkan dorang karakter Kristus. Dorang pelayanan ndak bersikap atau ndak hidup di jalan yang benar. Padahal dorang pelayanan, dan itu menurut kita harusnya dorang ndak menghasilkan buah yang itu yang seperti tadi yang di pertanyaan. Kalau buat kita sih, biarpun itu dorang perilaku menentang dengan kita yang diajarkan ke kita cuma orang nggak bisa menjudge dan dorang perilaku itu hubungan dorang dengan Tuhan, kembali lagi ke dorang ke diri sendiri, formal sadar dan melakukan itu. Oke, setuju sih, betul yang kayak Kak Elsa bilang kalau misalnya itu nggak mencerminkan perilaku Kristus, dan juga yang Kevin bilang kalau orang nggak boleh nggak boleh mengejudge pada orang. Ya, yeay. Jadi lanjut jadi pertanyaan yang keempat Kang. Jadi menurut Kevin atau Elsa, apakah menormalisasikan hal itu, dan siapa menormalisasikan dengan siapa tidak menormalisasikan hal itu? Kalau kita sih tidak menormalisasikan, karena yang seperti yang kita bilang tadi itu orang kalau misalkan memang hidup di dalam Kristus kan orang baca Alkitab toh, orang melihat kalau misalkan di Alkitab itu tidak ada ajaran yang seperti itu. Kalau misalkan orang menormalisasikan, berarti ya orang juga menormalisasikan apa yang tidak seharusnya di dalam Alkitab. Jadi kalau menurut kita hal-hal yang seperti itu harusnya tidak ada sih kalau di antara remaja-remaja Kristen.
sama sih. Oke. Jawaban yang sangat baik. Menurut Elsa dengan menurut Kevin, apa dang DP dampak ini LGBT ini terhadap lingkungan sekitar orang? Mau duluan? Kalau kita DP dampak itu yang kita lihat itu sering terjadi di pertemanan. Jadi contoh kita dengan Nindi itu berteman sekali dang. Jadi kemana-mana mungkin cuma berdua karena bestie berdua. Orang lain kayak melihat karena kan sebanyak isu-isu LGBT. Jadi orang lain menganggap kalau misalkan kita dengan Nindi ini ya salah satu dari itu lesbian gitu dang. Dan orang kayak akan menjudge, ngoni ini so lesbi kan, so bawa-bawa terus. Padahal seharusnya enggak, dan kita dengan Nindi ini cuma memang berteman dan akan terjadi apa ya, banyak isu-isu yang tidak benar no, soal itu dang. Tidak cuma antara perempuan dengan perempuan, ada lagi yang laki-laki dengan laki-laki. Dengan contoh kalau misalkan ada pertemanan kayak yang satu ini straight, yang satu ya bagian dari situ. Dorang kayak mau mungkin ada rasa suka terhadap dorong teman ini, tapi teman ini kan straight, jadi menolak dang. Nah pas dia menolak, dia menjauh dan antar mulut ke mulut dang. Ngoni tahu dia ini itu begini, tahu dia ini lesbi atau enggak, dia ini gay. Kita nak mau sih mau bertemanin dia, kok sampai tersebar di lingkungan sekitar sampai ke tuh ya terjadi dosa lain dang, pembulian kayak gara-gara yang satu ini. Padahal kan seperti yang orang tahu juga nggak bisa menghakimi toh. Itu sih mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dang kalau misalkan LGBT. Iya sih, betul. Kalau kita sih karena itu bisa menjerat dong. Karena misalnya kita berteman dengan orang yang begitu, bisa kita lihat iko dong karena soal terbiasa dengan dorang. Itu sih. Menular gitu. Ah, iya. Oke, sekarang orang lanjut ke pertanyaan terakhir. Kira-kira sebagai remaja Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, apa yang bisa orang lakukan ketika menghadapi orang-orang seperti itu? Atau mungkin kayak DP solusi begitu? Kalau kita yang pertama itu, paling terutama itu first move itu mesti mendoakan sih. Kalau terus lihat orang seperti itu, doakan juga dulu. Doakan tentang dia supaya keluar dari jalan itu, dan doakan dengan apa yang harus orang lakukan selanjutnya. Jadi tidak cuma doakan dang. Terus yang kedua itu boleh tegur dengan kasih, karena orang-orang yang seperti itu dang tidak bisa tuh langsung dijudge, langsung dicaci maki begitu. Jadi harus ditegur dengan kasih, dengan orang tidak cuma fakta-fakta yang orang kasih, yang orang lihat di internet, tapi juga kasih firman yang per orang yang sesuai dengan LGBT ini yang menyangkut dang, yang tidak orang kan tahu kalau firman Tuhan tidak menormalisasikan itu, makanya kasih itu no firman Tuhan per orang dengan jangan kalau orang so tahu dia ini begitu, jangan antar ke orang lain no, jangan bilang ke orang lain kalau dia itu seperti itu. Orang cukup doakan, tegur, mari jangan bilang ke orang lain supaya ya tidak terjadi yang seperti yang kita bilang. Itu sih Jawaban yang baik dari Elsa. Terang tidak boleh, terang harus menegur dengan kasih dan juga mendoakan pada orang. Kalau Kevin sendiri bagaimana? Kalau solusi sih nggak ada dari kita, soalnya ya sama dengan kita punya jawaban tadi. Kalau itu urusan dorang dengan Tuhan dong. Dorang nggak bisa bikin apa-apa tentang itu. Kecuali mungkin kalau kita sebagai remaja Kristen ajak dorang dong iko beribadah. Itu sih. Ah iya, betul sih, itu bukan orang pe urusan untuk menjudge pada orang. Iya sih, betul. Oke, jawaban yang sangat baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan tadi. Sangat baik Nogatu. Dari nggak ada yang salah dang dengan apa yang Elsa dengan Kevin dah jawab tadi. Jadi DP kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa orang dapat dari sesi sharing ringan kali ini adalah
torang sebagai remaja Kristen, kalau misalnya so melihat torang teman-teman yang seperti itu, memang bukan torang hak untuk ngejudge, tapi kalau misalnya kayak Kak Elsa bilang, torang harus menegur dorang dengan kasih, karena kan memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Contohnya Allah marah kepada Sodom dan Gomora itu karena dosa-dosa seperti itu juga, dan juga Allah kan mau torang itu, manusia itu, untuk berkembang biak, dan kalau misalnya untuk berkembang memenuhi isi bumi lah, seluruh bumi, sesuai dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi seluruh isi bumi kan, atau berkembang biak, membutuhkan laki-laki dan juga perempuan toh. Terus jadi terang bisa mungkin DP cara mengatasi, orang bisa menjaga pergaulan juga, tapi ya sekali lagi terang nggak boleh no judge pada orang, karena itu urusan orang tersebut dan juga Tuhan gitu. Jadi sekian. Terima kasih untuk waktu yang sudah Kak Elsa dan juga Kevin berikan. Sampai jumpa Di IKES selanjutnya. Shalom. Apa dari pertanyaan tadi?